Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan menganalisa saham BSSR ya guys ya, yaitu PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Nah, BSSR ini menjadi salah satu saham di sektor batubara yang sangat rutin bagi dividen. Bukan hanya rutin, bahkan BSSR ini juga sangat royal ya untuk membagikan dividen kepada para investornya. Jadi ini akan sangat menarik ya karena ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Selain analisa fundamentalnya, kita pun akan membahas mengenai pricing, yaitu dari segi price action dan juga price targetnya. Apakah harga BSSR ya di harga saat ini cukup worth it untuk dibeli ya atau sudah kemahalan? Kalau misalkan memang kemahalan, berapa sih harga yang kita targetkan gitu guys ya? Target harganya nanti kita akan lihat ya, berapa harga yang worth it untuk kita bayar untuk membeli saham BSSR. Lalu kita akan melihat pertumbuhan laba bersih atau growth EPS-nya. Kita juga akan melihat berapa sih nilai intrinsik atau harga wajar dari BSSR ini. Secara dari growth pendapatannya atau growth laba bersihnya, BSSR ini sangat bagus. Lalu kita juga akan melihat margin of safety-nya ya. Jadi harga BSSR ini sampai saat ini terdiskon berapa persen atau malah kemahalan. Nah, ini akan kita bahas secara lengkap ya di video kali ini. Kita juga bisa memprediksikan nih, memproyeksikan berapa dividen untuk dividen final di tahun depan ya. Sekiranya dividennya masih jumbo, berarti masih ada peluang sebenarnya ya untuk BSSR ini bisa naik ke level yang lebih tinggi. Karena biasanya kalau misalkan sebuah saham itu membagikan dividen yang besar atau dividen finalnya itu lebih besar daripada dividen interim, saya rasa banyak sekali saham-saham yang naik karena pembagian dividen jumbo tersebut ya, termasuk di dalamnya adalah BSSR. Lalu kita juga akan menghitung berapa sih passive income yang bisa didapatkan dari dividen BSSR ini dan berapa modal yang dibutuhkan agar kita bisa financial freedom dari saham BSSR ya guys ya. Semua akan kita bahas di video kali ini. Jadi teman-teman jangan skip videonya ya, silahkan tonton sampai akhir dan kalau misalkan teman-teman mau catat juga boleh ya guys ya, karena kita akan membahas secara lengkap dan secara detail. Oke guys, yang pertama kita akan membahas dari sisi fundamentalnya terlebih dahulu ya. Kita lihat di sini, yang pertama akan kita lihat adalah PE ratio. PER-nya ini 3,36 kali, sedangkan untuk PBV-nya 2,68 kali. Kita pun akan melihat dari sisi net income, ya kalau misalnya kita perhatikan memang di kuartal 2 2022 ya, kebanyakan saham batubara itu memang mengalami lonjakan laba bersih ya, termasuk BSSR juga sama ya guys ya. Di sini kita bisa lihat untuk net income dari BSSR saat harga acuan batu bara itu naik di angka 400 US dollar per ton, laba bersih BSSR ini mencapai 1,5 triliun. Sedangkan untuk kuartal 3-nya karena harga acuan batu baranya mulai menurun, ini pun menurun ya, jadi tinggal 1 triliunan aja nih. Lalu di kuartal 4 turun lagi guys ya, kuartal 4 2022 turun lagi menjadi 731 miliar. Lalu di kuartal 1 tahun ini juga turun menjadi 700-an miliar. Tapi kita lihat ya di kuartal 2 2023 di tahun ini ternyata laba bersih dari BSSR ini malah naik guys menjadi 896 miliar. Ini sebenarnya bisa menjadi katalis positif ya untuk saham BSSR dan juga untuk para investor ini bisa menjadi indikator yang baik untuk tetap hold saham BSSR. Atau mungkin teman-teman yang belum pegang sama sekali saham BSSR ini bisa lihat nanti guys ya di harga berapa sih kita cocok ya untuk beli saham BSSR ini. Lalu kita lihat dari rasio keuangan di sini ya, dari balance sheet-nya. BSSR ini mempunyai cash 1,5 triliun, total asetnya 7,2 triliun, liabilitas 3,2 triliun, working capital 1,2 triliun, total ekuitasnya cukup besar 3,9 triliun ya. Kita lihat juga untuk profitabilitas dari saham BSSR. Di sini gross profit marginnya 37,31%, operating profit margin 23,88%, dan net profit marginnya ini 18,56% ya. Jadi cukup bagus nih untuk profitabilitas dari saham BSSR. Oke guys, kita akan lanjut melihat ya untuk dividen dari saham BSSR ini. Dividen terakhir yang dibagikan oleh BSSR sebesar 349,93 per lembar sahamnya atau Rp34.900 per lotnya ya guys ya.
ini dibagikan di 14 September 2023. Nah, ini berarti kan sebagai dividen interim ya untuk saham BSSR. Kita lihat untuk dividen finalnya ternyata di pertengahan 2023 ini memang lebih kecil daripada dividen interim. Nah, kita bisa menilai dividen BSSR ini sangat royal itu di 2022, guys. Karena di 2022 teman-teman bisa lihat ya, di sini bagi di bulan Januari lalu di bulan Mei untuk dividen final, bulan September bagi lagi, di bulan Desember bagi lagi untuk dividen finalnya. Di tahun 2022 lalu itu bisa membagikan 3 kali dividen. Dengan catatan memang harga acuan batu baranya saat itu di tahun 2022 itu sedang mengalami lonjakan ya, mencapai 400 US dollar per ton. Nah, jadi BSSR ini tipikalnya seperti kalau misalkan dia punya banyak uang, itu dia nggak segan-segan untuk bagi ke investornya seperti itu, guys ya. Tapi yang jadi patokan adalah di tahun-tahun sebelumnya BSSR ini kan hanya bagi 2 kali dividen ya, guys ya. Nah, jadi kita pun harus melihat nih harga acuan batubara saat ini berapa ya. Kalau kita lihat harga acuan batu bara untuk bulan Oktober itu di angka 142 US dollar per ton. Jadi sudah turun cukup banyak ya untuk harga batu baranya. Jadi kita akan asumsikan saja untuk dividennya kita proyeksikan setahun 2 kali ya untuk BSSR. Kecuali harga batu baranya bisa naik lagi, pendapatan BSSR bisa naik lagi, otomatis dividennya pun bisa lebih sering lagi gitu ya. Nah, kebanyakan investor memang memproyeksikan di Desember atau Januari ini BSSR akan bagi lagi, tapi kan kita belum tahu nih ya kebijakan dari perusahaan seperti apa. Kita lihat di sini memang BSSR sebelum 2022 itu selalu membagikan setahun 2 kali ya guys ya. Jadi kita akan asumsikan sama untuk 2023 ini akan bagi setahun 2 kali ya. Ini kan di Juni ini menjadi dividen final di tahun 2022 lalu. Dividen interimnya 349 itu di September ya guys ya. Jadi kemungkinan besar kalau misalkan Desembernya bagi dividen interim, ya berarti dividen interim 2 kali, final 1 kali. Tapi kalau misalkan baginya di tahun depan, berarti interim 1 kali, finalnya 1 kali. Seperti itu guys ya untuk gambaran dari dividen BSSR. Kita akan langsung melihat untuk pricing ya atau price action dari BSSR, PT Bara Multi Sukses Sarana, salah satu saham di sektor batubara yang masuk ke dalam indeks syariah juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin beli saham syariah, BSSR ini bisa masuk ke dalam watchlist-nya teman-teman. Dan secara perusahaan ini cukup bagus ya untuk BSSR dan sangat royal bagi dividen. Kita lihat untuk price action dari BSSR, harga terkini di 4.100 ya, dan kita lihat setelah dia membagikan dividen, memang biasanya BSSR ini mengalami penurunan ya, tapi itu pun tergantung dengan berapa besaran dividen yang dibagikan. Kalau misalkan dividennya 700 per lembar saham, ya itu memang turunnya biasanya 700 juga guys ya per lembar sahamnya. Jadi penurunan atau penurunan pasca dividen atau yang biasa kita sebut sebagai dividen trap itu biasanya tidak melebihi dari pembagian dividennya. Tapi di hari X date-nya atau di hari berikutnya ya, setelah X date, ini ada kemungkinan saham itu turun lagi seperti ini ya. Ini kan X date ya di 15 September, lalu di 18 Septembernya ini turun lagi, 19 Septembernya turun sampai menyentuh di area support 3.990. Lalu di tanggal 9 Oktober harga dari BSSR ini bisa rebound lagi dan mulai stay di atas harga 4.000 ya guys ya. Dan harga saat ini ada di 4.100. Lalu kalau misalkan kita lihat upside dari BSSR ini ya sempat menyentuh area high di 4.480 sebelum dividen kemarin ya. Jadi upside-nya cukup menarik. Apalagi BSSR ini sebenarnya pernah menyentuh resisten 5.325 ya di dividen sebelumnya, dan di dividen sebelumnya lagi pernah mencapai area high 5.800. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat price action dari saham BSSR, upside-nya sangat tinggi ya guys ya, bisa mencapai 5.800. Beberapa kondisi bisa menyebabkan harga saham BSSR ini naik. Salah satunya adalah jika harga batu baranya itu naik lagi ya. Harga acuan batu bara naik, dividennya naik, pendapatan naik, ini pun bisa menyebabkan harga saham BSSR
itu bisa kembali naik lagi ya, mungkin ke level 4.500 sampai di atas 5.000, bahkan sempat mencapai Rp6.000 per lembar saham ya guys ya. Jadi secara upside cukup menarik, apalagi kalau misalkan kita bisa beli di harga yang cukup murah ya. Nah, jadi apakah di harga sekarang di 4.100 ini cukup oke untuk membeli saham BSSR untuk mulai mencicil atau mengkoleksi saham BSSR? Nah, kita akan analisa lebih lanjut ya guys ya. Nah, di sini kita sudah punya price target untuk saham BSSR. Kita menggunakan sebaran data tahunan ya. Jadi untuk maksimum price-nya di 5325 ya, karena bulan ini bulan Oktober. Jadi mundur ke belakang itu juga sampai bulan Oktober ya, dan harga 5.800 itu kalau nggak salah di sebelum Oktobernya ya. Jadi kita ambil dari sebaran data tahunan, minimum price atau harga terendah BSSR ada di 3.130, ini juga pasca pembagian dividen. Maksimum price-nya di 5.325 dan harga saat ini ada di 4.100. Maka posisi dari sebaran data tahunan saham BSSR berada di posisi 44 persentil ya guys ya. Which is ini posisinya masih medium risk atau resikonya belum terlalu tinggi ya untuk saham BSSR-nya. Jadi masih cukup oke nih untuk misalkan teman-teman mau averaging down atau mau beli saham BSSR. Tapi di sini kita punya price target ya, target kita untuk membeli saham BSSR di harga yang lebih murah lagi. Di sini target price-nya di bawah harga 4.000 ya guys ya. Jadi kalau misalkan BSSR ini turun ke bawah level 4.000, nah kita bisa asumsikan itu adalah waktu yang tepat untuk beli saham BSSR ya. Meskipun untuk posisi harga saat ini pun sebenarnya resikonya belum terlalu tinggi ya. Silakan teman-teman do your own research ya untuk harga saham BSSR. Kalau misalkan teman-teman tipikalnya yang cicil beli, itu sebenarnya teman-teman dari bulanan itu bisa dicek ya, berapa sih harga termurahnya, kira-kira bisa beli di harga berapa nih ya, jangan sampai teman-teman beli di harga yang terlalu mahal gitu ya. Nah, kita targetkan untuk saham BSSR ini di harga kurang dari 4.000 adalah harga yang best price gitu ya, sih harga yang terbaik untuk mulai mencicil saham BSSR. Bisa di 3.000 ini guys, kita bisa lihat di sini ya. Bisa di 3.900-an ya. Tapi kalau misalkan dia jebol 3.990, ini kita wait and see dulu ya, karena masih ada support sampai dengan di 3.000. Ini guys, harga terendahnya di 3.130 ya guys ya. Jadi kalau misalkan dia jebol 3.990, ini teman-teman tunggu dulu, siapa tahu akan dapat diskon lagi. Seperti itu guys ya. Semakin murah kita membeli saham sebuah saham, semakin besar juga keuntungan dari capital gain-nya. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut melihat harga wajar dari BSSR dengan menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Di sini sudah kita hitungkan ya untuk EPS di tahun 2023. Ini kita ambil update-nya dari RTI Business. Nah, ini bisa saja melebihi EPS, proyeksi EPS-nya ya, yang dari RTI Business, atau bisa saja lebih turun ya. Nanti kita lihat untuk laporan kuartal 3 saham BSSR, nanti kita akan update lagi ke teman-teman ya. Kita akan proyeksikan lagi nih, siapa tahu saham BSSR ini ternyata ada kenaikan seperti itu. Untuk EPS tahun 2013, ternyata BSSR ini hanya Rp22,7 per lembar saham. Sedangkan EPS full year ya, proyeksi di tahun 2023 ini mencapai 1.222 per lembar saham. Maka pertumbuhan laba bersih dari BSSR ini secara tahunannya mencapai 49,39% per tahunnya. Ya, kita masukkan di sini, growth rate-nya kita masukkan di sini. Nah, lalu kita akan lihat berapa sih harga wajar dari saham BSSR. Dengan valuasi per PBV ya, pernya di sini 3,36 kali, PBV-nya 2,68 kali. Dengan valuasi sederhana ini dan pertumbuhan laba bersih 49,39% per tahunnya, apakah harga saham BSSR ini sudah kemahalan atau masih murah ya? Kita akan cek langsung. Di sini kita lihat harga wajar dari BSSR ternyata di 54 ribuan ya guys ya. Nah, ini pun sejalan dengan pertumbuhan laba bersihnya. Jadi menurut Benjamin Graham Number, seharusnya BSSR ini bisa mencapai harga 50 ribuan gitu guys ya. Tapi memang karena sistem dari market itu sendiri, di mana ada penjual dan pembeli, di mana ada spekulator, di mana ada
dividen hunter ya, di mana ada investor. Ini menyebabkan harga saat ini dari BSSR ini di harga 4.100. Dan kita lihat ya, bisa kita lihat juga untuk margin of safety. Nah, ternyata harga saham BSSR ini terdiskon 92,41% guys ya. Which is good ya untuk saham BSSR, ternyata upside-nya masih tinggi, harganya untuk resikonya belum terlalu tinggi juga ya, resikonya masih medium, dan margin of safety-nya ternyata juga persentasenya ini masih cukup tinggi ya guys ya. Dengan pertumbuhan laba bersih per tahun 49,39%, Benjamin Graham Number ini menilai bahwa saham BSSR termasuk saham yang under value atau di bawah harga wajarnya, seperti itu guys ya. Oke guys, kita sudah melihat untuk harga wajar dari saham BSSR, lalu kita akan melihat ya untuk dividennya, proyeksi dividen di tahun 2023 ini ya untuk dividen finalnya yang biasanya dibagikan di pertengahan tahun di 2024 nanti ya guys ya. Kita akan lihat untuk prediksi dividen dari saham BSSR. Sorry guys, ini belum diganti ya guys ya. Sebelumnya kita bahas Adaro, sekarang kita bahas BSSR. Oke guys, untuk BSSR teman-teman bisa perhatikan ya untuk dividen payout ratio di tahun 2020 membagikan 135 persenan, 2021-nya membagi 50,21%, lalu di tahun 2022 lalu BSSR bagi 82,11%. Jadi kita asumsikan untuk dividen payout ratio di tahun ini mencapai 80% ya, lebih tinggi dibanding tahun 2021 dan lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022. Jadi kita ambil tengahnya nih. Nah, untuk dividen payout ratio ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah lagi gitu ya. Karena BSSR ini termasuk saham yang royal bagi dividen, maka kita asumsikan 80% dari laba bersih akan dibagikan sebagai dividen kepada para investor. EPS-nya kita masukkan lagi ya di sini 1.222 per lembar saham dengan dividen payout ratio 80%, maka dividen per share yang bisa dibagikan oleh BSSR ya dari capaian EPS full year 2023 ya, ini proyeksinya. DPS-nya, dividen per share-nya Rp977,6 per lembar saham. Dengan dividen interim yang sudah dibagikan ya, tadi sudah kita bahas Rp349,9 per lembar saham, itu dibagikan di bulan ini guys ya, di bulan September, 15 September ya ex date-nya. Nah, maka masih ada besaran dividen yang mungkin bisa dibagikan oleh BSSR, yaitu sebesar Rp627,7 per lembar saham. Ini kita belum tahu ya guys ya, apakah BSSR ini akan bagi dividen interim lagi di bulan Desember atau di akhir tahun ini. Kalau misalkan BSSR ini bagi dividen interim ya di Desember, nah nominal ini bisa dibagi dua guys ya, atau bisa kita lihat nanti di bulan Desembernya. Karena kalau misalnya kita perhatikan ya untuk di tahun 2022 lalu, BSSR ini bagi 4 kali dividen dan dividen interimnya 3 kali ya. Jadi kita akan lihat besaran EPS-nya masih cukup aman ya, masih bisa membagikan dividen yang lebih besar daripada dividen interim. Jadi saya rasa teman-teman yang mengincar dividennya atau memang sebagai dividen investor gitu ya, BSSR ini ternyata masih cukup menarik nih untuk besaran dividennya ya. Coba kita akan hitung kalau misalkan BSSR ini bagi Rp627,7 per lembar saham dengan harga saat ini ya guys ya, harga saat ini Rp4.100 per lembar saham. Dividennya 627,7 ya. Berarti kisaran 6,53 ya. 6,27 ya. Sorry guys, sebentar ya. Ya, jadi kita akan langsung melihat untuk dividen for living atau dividen investing ya di saham BSSR dengan asumsi passive income di sini guys ya. Nah, dengan dividen yield terbarunya 11,70% ya, kita akan lihat dengan dividen yield 11,70% ya untuk dividen terbarunya kita jumlahkan ya dengan harga BSSR terbarunya juga, harga terkini saham BSSR. Kalau misalnya teman-teman ingin passive income 50 juta per bulan, berarti 5 juta per bulan, nah berarti modal investasi yang harus teman-teman siapkan adalah 512 jutaan.
Kalau misalnya kita double passive income 10 juta per bulan, maka total dividen per tahunnya mencapai 120 juta dan modalnya mencapai 1 miliaran. Lalu kalau misalkan kita double lagi menjadi 20 juta per bulan untuk passive income saham BSSR, total dividen per tahun yang harus teman-teman capai adalah 240 juta dengan modal investasi 2 miliaran. Nah, Kak, dari mana modal sebesar ini kita bisa dapatkan? Misalkan kalau misalnya teman-teman ingin passive income 5 juta per bulan, UMR rata-rata di Indonesia kan di kisaran 5 juta ke bawah ya. Bahkan ada beberapa daerah yang UMR-nya itu masih 2 juta ya, uh, masih 2 juta per bulan atau mungkin ada yang 3 juta per bulan. Itu kan lebih kecil ya daripada dividen interimnya gitu ya. Sorry, lebih kecil daripada 5 juta ya passive income yang kita targetkan gitu guys ya. Nah, makanya teman-teman, itu kalau misalkan pengen passive income 5 juta per bulan, berarti modal investasinya harus mencapai 512 juta gitu ya. Nah, modalnya ini dari mana? Teman-teman, kalau misalkan dividen investing, ya, di dalam dividen investing itu ada yang namanya cicil beli. Kalau misalkan teman-teman belum punya uang sebanyak ini, it's okay. Jangan terlalu menjadi beban pikiran. Teman-teman cukup rutin investasi saja, sebisanya, semampunya. Misalkan sebulan itu teman-teman beli 1 atau 2 lot, itu sebenarnya tidak masalah ya. Nanti teman-teman akan mengalami yang namanya efek snowball atau efek bola salju. Di mana kalau misalkan dividen yang teman-teman dapatkan ya, dividen yang teman-teman dapatkan ini teman-teman masukkan lagi, belikan lagi ke saham BSSR, ini tentunya akan mempercepat investasi teman-teman dan nantinya dividen per tahunnya itu akan semakin besar dan semakin besar lagi. Teman-teman bayangkan aja kalau misalkan 1 bulan teman-teman nyicil 1 lot saham BSSR, berarti 12 bulan itu udah punya 12 lot. Dan di tahun berikutnya itu teman-teman sudah berhak mendapatkan dividennya gitu ya. Nah, dividen BSSR ini bisa dibelikan lagi saham BSSR karena tadi teman-teman sudah punya kan beberapa lot sebelumnya. Dan ini juga sudah dipraktekkan oleh teman-teman kita ya, baik itu yang berada di grup saham ataupun berada yang di stream Stockbit gitu guys ya. Nah, banyak sekali yang melakukan dividen investing. Mereka lebih tenang dengan pekerjaannya, mereka bisa melakukan pekerjaan dengan leluasa gitu guys ya, tidak ada banyak pikiran, lalu tidak sering mengecek harga juga. Pokoknya kalau misalkan harganya sudah cocok, lalu mereka hitung ya, tadi kita misalkan kita hitung price targetnya, oh ternyata ini secara harga nih posisinya masih medium nih, resikonya masih medium. Ini berarti kita beli di harga sekarang pun sebenarnya tidak ada masalah gitu guys ya. Karena margin of safety-nya pun kita lihat cukup tinggi gitu. BSSR sendiri margin of safety-nya 92,41%. Jadi seperti itu guys ya untuk dividen investing. Saya rasa untuk dividen investing ini yang pertama dia keunggulannya itu dia lebih tenang ya. Ketika kita punya pekerjaan utama kita bisa fokus terhadap pekerjaan utama kita. Yang kedua dividen investing ini juga bisa untuk persiapan pensiun kita. Misalkan saat ini kita masih umur 20 tahunan ya, atau mungkin teman-teman yang baru masuk kerja nih, umurnya masih 20 tahun, atau mungkin teman-teman yang 25 ya, atau 26 tahun, itu bisa memproyeksikan pensiunnya. Misalkan, oh saya ingin pensiun di umur 40 tahun. Umur 40 tahun saya pengen dapat passive income dari saham. Nah, itu bisa guys ya, seperti itu. Oke guys ya, jadi semoga video ini bermanfaat buat perjalanan investasi teman-teman dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.